Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pencinta buku, kembali lagi saya menemani Anda dalam The Library of Ramadan KH. Perpustakaan Ramadan KH memang menghadirkan karya-karya biografi yang ditulis atau novel atau juga karya sastra dari almarhum Ramadan KH. Bahkan beliau sebagai sastrawan sudah masuk karyanya dalam Ensiklopedia Sastra Indonesia. Buku yang mana? Ladang Perminus. Kalau saya ngomong Ladang Perminus, langsung teringat korupsi di perusahaan minyak ya. Iya, saya juga termasuk sedih sekali. Kenapa? Jangan lupa saya itu adalah anak yang besar dari perusahaan tersebut. Ayah saya bekerja 37 tahun di Pertamina. Dari merangkak dari bawah sampai akhirnya berjaya kemudian pensiun. Maka sebagai anak Pertamina, saya sedih karena merasa ada keluarga yang harus ya begitu deh ceritanya. Anda paham kan, nggak usah dijelasin lagi sama saya. Itu sebabnya saya kembali nih ketika kasus mencuat mengenai korupsi yang terjadi di perusahaan Pertamina. Saya cari bukunya lagi, buku Ramadan KH. Ini dia, Ladang Perminus. Saya bacakan yang di Ensiklopedia Sastra Indonesia ya, ketika mereka menulis begini. Ladang Perminus merupakan novel karya Ramadan KH yang ditulis sekitar tahun 1982. Bayangkan 10 tahun yang umur saya tuh 10 tahun, sekarang umur saya 53. Buku ini udah ada ditulis dan ternyata kejadiannya kok tetap ada ya. Dari puluhan tahun yang lalu hampir sama. Nah, buku ini ditulis oleh almarhum Ramadan KH di Jakarta dan Los Angeles. Novel ini kemudian diterbitkan oleh Pustaka Utama Graffiti Jakarta tahun 1990 sebanyak 328 halaman. Novel ini merupakan penyaksian pengarang atas sebuah peristiwa yang menggemparkan tahun 70-an menyangkut skandal korupsi yang dibongkar Harian Indonesia Raya yang akhirnya membuat koran tersebut harus dihentikan penerbitannya. Ladang Perminus terdiri dari 32 bab dalam 328 halaman ini. Seperti yang ditulis pada jilid belakangnya, novel yang berlatar belakang tahun 70-an disebut novel kontekstual karena dapat dianggap sebagai sebuah album tentang satu sisi suram kehidupan masyarakat Indonesia pada zamannya. Ladang Perminus merupakan refleksi dari kasus korupsi di Pertamina sekitar tahun 1976. Korupsi yang dilakukan aparat di Pertamina tidak tanggung-tanggung, yakni sebesar 1,5 triliun dolar Amerika. Sepanjang kisahnya, novel ini mengajak Anda menelusuri kesaksian seorang sastrawan yang prihatin terhadap kenyataan busuk negerinya. Kali ini bunga-bunga tak mengalir seperti dulu ke kamar tempat Hidayat berbaring. Buah-buahan dan kiriman lainnya pun gitu. Hidayat pun maklum, sekarang ia sudah bukan apa-apa lagi di Perminus. Kontraktor-kontraktor tak lagi berbaris berdatangan kepadanya. Karyawan-karyawan lain tak banyak pula yang datang menjenguknya. Yang sering kali datang menengok cumalah teman-teman lama. Sesama murid sekolah menengah pada zaman pendudukan Jepang. Tapi justru mereka inilah yang memang dirindukan Hidayat. Dia amat suka kepada mereka ini. Dia amat terikat oleh mereka ini. Seperti juga mereka terhadapnya. Kadang-kadang mereka datang berbarengan menengoknya. Kadang-kadang mereka datang bergantian. Yang pasti datang setiap hari bergantian atau berbarengan adalah Sadikin, Hasan, Pena, Nana, dan keluarga dekat pihak yang sakit dan pihak Iyas. Sekarang Hidayat sudah kelihatan segar, kata dokter. Minggu depan ia pun sudah diizinkan pulang. Sekarang ia sering menerawang ke zaman lampau, ke saat kanak-kanak, semasa masih remaja. Dengan cepat pengalaman hidupnya bergerak di depan mata. Sampai sekarang ia berbaring di rumah sakit. Ia menukik
Pada saat-saat penuh kemanisan, ia merasa bertambah tua, mendekati maut. Ia sekarang sering tutup buku, menilai kredit dan debit dalam hidupnya. Dalam pada itu, ia sekarang sering berbicara pada dirinya sendiri. Alhamdulillah, aku sekarang tidak terlalu takut kepada maut. Rasa takut itu masih suka menyelip di tengah-tengah keberaniannya, tapi ia merasa senang sekarang. Ia tidak lagi merasa panik dibuatnya. Ia berpikir masih banyak yang belum sempat dilaksanakannya atau belum pernah dialaminya. Itu kadang-kadang mengganggu pikirannya, membuatnya penasaran. Lebih-lebih sekarang ketika ia sudah tahu bahwa zaman yang akan datang tentunya akan bertambah hebat lagi dengan sudah mendaratnya manusia di bulan. Tapi sekarang aku sudah bisa bilang, pikirnya, bagaimana nanti saja. Kalau masih bisa kualami ya syukur. Tapi kalau keburu dipanggil Tuhan ya mau apa lagi. Ia berkata pada dirinya sendiri, kalau sudah kubuat neraca mengenai hidupku, ternyata pada ujungnya aku harus mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Aku telah dihidupkan pada zaman yang begini hebat. Maka ia ingat-ingat lagi masa zaman penjajahan Belanda. Zaman normal yang tidak normal itu. Lalu semasa gilanya zaman Jepang. Disambung dengan romantisnya revolusi. Dan kemudian kalut dan tidak menentunya zaman sekarang. Sambil tertawa-tawa kecil, Hidayat bicara dengan teman-temannya. Aku jadi ingat jauh ke belakang. Kalau sudah begini, kita tidak pernah mengalami saat yang hambar. Alhamdulillah, kita nonton sejak peluit berbunyi sampai sekarang. Satu pertandingan yang sangat hebat, menawan hati. Lalu ia tersenyum. Mestinya kita masuk ke rumah sakit waktu dulu. Kita kekurangan makan. Waktu perut kita cuma diisi dengan kue-kue yang keras seperti bata. Waktu kita berkindrohosi. Tapi dulu kita sehat-sehat saja ya, sambungnya. Barangkali justru karena kita kehabisan tenaga, kita waktu dulu maka kita jadi keropos sekarang. Bukan, bukan. Pak bantah Hidayat dengan geleng-geleng kepala. Bukan karena itu aku sekarang harus berbaring di sini. Ada rasa takut pada Hidayat untuk berpikir dalam-dalam. Tapi hati kecilnya masih ingin mengeluarkan unek-uneknya. Yang keluar adalah pembicaraan yang mencerminkan isi hati yang dalam. Dan yang hadir mendengarkan dengan penuh pengertian. Jadi menurut kamu yang namanya korupsi itu Ismail mau dari kecil-kecilan sampai gede-gedean, mau dari malu-malu kucing maupun sampai terbuka dan dilakukan secara kelompok, Mhm. itu emang udah terjadi seperti itu kah? Menurut buku ini ya, jadi, bayangannya pada tahun itu secara sistematis bahkan, korupsi itu udah ada dari taraf yang paling kecil. Jadi mungkin, tadi kita sempat cerita soal korupsi yang besar banget, mungkin praktek paling kecilnya adalah di sini diceritakan bahwa ada perjalanan dari tokoh-tokoh dalam buku ini ke satu wilayah, menceritakan soal kalau sekarang itu bansos. Jadi zaman dulu tuh ada bansos gitu yang nilainya kalau saya tidak salah Rp750.000 itu di tahun 70-an dari Gede itu. besar ya di tahun itu ya. Turun begitu sampai ke kecamatan itu sisanya cuma 600.000 gitu, 500.000 tapi begitu sampai ke desa hanya Rp450.000. Nah terus, tokoh-tokoh di sini mendatangi satu tempat itu dan, lumayan juga merupakan tokoh daerah di situ, melakukan negosiasi kepada desa sebenarnya di situ dan kecamatan. Ini, boleh nggak uang rakyat tuh nggak diambil gitu, dan yang terjadi di situ adalah, "Oke nih bagian kita taruh tapi di kabupaten juga udah dipotong Pak," gitu, entah mana yang benar. Jadi memang kalau udah dipotong ya dipotong lagi. Dipotong dipotong lagi sampai ke bawah habis. Jadi kalau begitu menurut Ismail, mmm, mau kabur aja dulu dari Indonesia karena banyak korupsi, tapi sebetulnya korupsi sih ada di belahan dunia manapun juga. Setuju.
Jadi nggak usah kabur aja? Enggak, jangan kabur aja dulu, justru kita harus ada di sini, memperbaiki ini, memberi contoh supaya supaya praktek dari yang paling kecil sampai yang paling besar ini nggak terjadi gitu, untuk kebaikan kita bersama. Mungkin lesson learn kedua dari buku Ladang Perminus sendiri, apa yang bisa kita pelajari dari buku Ladang Perminus yang kedua, sebenarnya mungkin masih pada wilayah integritas bahwa, ketika kita tahu sesuatu yang kita kerjakan ini sebenarnya tidak seharusnya kita kerjakan, dalam hal ini ada proses markup di satu project yang dilakukan oleh atasan tokoh utama yaitu Hidayat, lalu walaupun sifatnya dia bawahan, dia berani stand out, dia berani, katakan bahwa ini salah, seharusnya tidak seperti ini. Kita berusaha untuk menghemat di project untuk kepentingan perusahaan yang merupakan, perusahaan gas milik negara, minyak milik negara begitu. Seharusnya kita bisa menyatakan secara jelas tentang apa yang sebenarnya benar dan baik, dan apa yang, sebenarnya salah. Kita tahu di mana batasnya, di mana kita yakin kita harus berdiri di atas kebenaran, kita harus menyatakan bahwa ini membawa manfaat dan ini membawa kerugian untuk, kelompok yang sebenarnya sedang kita perjuangkan. Jadi disitulah sebenarnya kejujuran itu penting, ini adalah bagian dari soft skill yang seharusnya, mungkin bukan cuma anak muda, tapi seluruh kalangan, harus memiliki, begitu.